Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Satri Reski dengan NIM 2106309 dengan mata kuliah Kurikulum Pendidikan Teknologi Kejuruan dengan dosen pengampu Dr. Supardi MT. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa perangkat pembelajaran yaitu kurikulum, silabus, RPP, prota, promes, bank soal, buku absensi, dan buku penilaian. Perangkat pembelajaran yang terdapat di Sekolah SMK Duafa Padang, bidang keahlian teknologi dan rekayasa, program keahlian teknik ketenaga listrikan, kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik, mata pelajaran instalasi tenaga listrik, kelas atau semester kelas 11, semester 3 dan 4. Yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai panduan bagi para guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kurikulum mencangkup berbagai aspek seperti mata pelajaran yang diajarkan, standar kompetensi yang harus dicapai, bahan ajar yang digunakan, serta metode dan teknik pengajaran yang diterapkan. Kurikulum dapat dibuat oleh pemerintah, institusi pendidikan, atau lembaga swasta. Yang kedua yaitu silabus mata pelajaran. Silabus adalah rincian terperinci mengenai materi pembelajaran yang akan diajarkan pada suatu mata pelajaran dalam satu semester atau tahun ajaran. Silabus menguraikan topik-topik dan subtopik yang akan diajarkan, waktu yang dihabiskan untuk setiap topik, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Contohnya yaitu kompetensi dasar 3.1 memahami instalasi tenaga listrik 1 fasa. Indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 menerangkan tentang instalasi tenaga listrik 1 fasa. Materi pokok instalasi tenaga listrik 1 fasa. Alokasi waktu atau jam pelajaran 3 kali 2 kali jam pelajaran kali 45 menit. Kegiatan pembelajaran mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang instalasi tenaga listrik 1 fasa. Penilaian, pengetahuan, tes tertulis. Sumber belajar 1. Panitia PUIL 2011 Revisi Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 PUIL 2000 Jakarta Yayasan PUIL. Dan contoh selanjutnya bisa teman-teman lihat di slide. Yang ketiga yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana pengajaran harian atau mingguan yang disusun oleh guru untuk membimbing proses belajar mengajar di kelas. RPP memuat rincian mengenai materi yang akan diajarkan, metode pengajaran yang akan digunakan, tujuan pembelajaran, dan strategi penilaian. Kompetensi dasar 3.5 menerapkan K3 keamanan, keselamatan, ketenaga listrikan, dan keselamatan kerja pada pemasangan instalasi penerangan. 4.5 menggunakan K3 keamanan, keselamatan, ketenaga listrikan, dan keselamatan kerja pada pemasangan instalasi penerangan. A. Tujuan pembelajaran. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menerapkan dan menggunakan K3 pada pemasangan instalasi penerangan. B. Langkah-langkah pembelajaran. Peserta didik mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang K3 pada pemasangan instalasi penerangan, panel, dan petir. Yang kedua, peserta didik mengumpulkan data tentang K3 pada pemasangan instalasi penerangan, panel. Yang ketiga, peserta didik dalam kelompok mengolah data tentang K3 pada pemasangan instalasi penerangan. Yang keempat, peserta didik mengomunikasikan tentang K3 pada pemasangan instalasi penerangan, panel, dan petir. C. Asesmen. 1. Pengetahuan tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda tentang K3 pemasangan instalasi penerangan panel dan petir dengan benar dan tepat.
Yang kedua, keterampilan. A. Penilaian kinerja. B. Praktikum tentang K3 pemasangan instalasi penerangan panel dan petir sesuai PUIL 2000 dan 2011. Yang keempat yaitu program tahunan atau PROTA. PROTA adalah rencana pengajaran yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran dalam 1 tahun ajaran. PROTA menguraikan kurikulum yang akan diajarkan dalam 1 tahun ajaran, jadwal pelajaran, dan strategi pengajaran dan penilaian yang akan digunakan. Yang selanjutnya yaitu program semester atau PROMES. PROMES adalah rencana pengajaran yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran dalam 1 semester. PROMES menguraikan silabus yang akan diajarkan dalam 1 semester, jadwal pelajaran, dan strategi pengajaran dan penilaian yang akan digunakan. Contohnya adalah ujian akhir semester, kelas meeting, libur. Selanjutnya yaitu buku absen. Buku absen adalah catatan kehadiran siswa di kelas yang biasanya diisi oleh guru setiap harinya. Buku absen digunakan untuk memantau kehadiran siswa dan menentukan kelayakan siswa untuk mengikuti ujian atau tugas akhir. Contohnya adalah buku absen kelas 11 TITLA dengan nama 1 Desta Kurnia, yang kedua Haifa Wehdi, yang ketiga Iis Rafika Dharma, yang keempat Kasyahani, yang kelima M. Royhan, yang keenam Muhammad Jeffrey, yang ketujuh Nabila Afidah Yeni, yang kedelapan Nur Fadila, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu buku penilaian. Buku penilaian adalah catatan nilai siswa yang diisi oleh guru untuk setiap tugas, ujian, atau tugas akhir yang diberikan. Buku penilaian digunakan untuk menentukan nilai akhir siswa dan memberikan umpan balik tentang kemajuan belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu bank soal. Bank soal adalah kumpulan soal untuk setiap mata pelajaran dan tingkat pendidikan tertentu. Bank soal digunakan oleh guru untuk membuat tes dan tugas serta oleh siswa untuk melatih kemampuan mereka dalam menghadapi ujian atau tugas. Berikut beberapa contoh soal. Yang pertama yaitu suatu komponen instalasi tenaga listrik tegangan menengah yang berfungsi memutus dan menyambungkan rangkaian listrik baik dalam keadaan normal atau saat terjadi beban lebih dan hubung singkat disebut A. Surge arrester, B. ELCB, C. ACB, D. MCCB, E. MC. Demikianlah perangkat pembelajaran yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurang saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.